Apabila panggilan diawali dengan abun dan umun, itu adalah doa kunyah atau bahasa kita panggilan atau julukan, ya. Abu Makbar ketika datang ke rumah selesai mengembala kambing, bawa kambing pulang ke rumah, tiba-tiba sampai di rumah Abu Makbar terkejut karena di rumah ia melihat ada air susu kambing yang baru diperah memenuhi bejana. Katakanlah kalau bahasa kita ember. Maka Abu Makbar terkejut, dari mana anak bini dapat. Maka ia pun bertanya kepada istri, yaitu Ummu Makbar, di mana dapat air susu ini, di mana dapat? Padahal di rumah ada kambing perahan yang bisa diperah air susunya meskipun hanya setetes. Karena memang ketika itu Abu Makbar membawa kambing untuk digembalakan, tertinggal kambing seekor. Kambing yang tertinggal di rumah itu tidak digembalakan karena dalam keadaan sakit. Kambing ini hawa dalam keadaan sakit, dan itu tidak mungkin ada air susunya. Tapi ketika Abu Makbar pulang ke rumah, tiba-tiba ada melihat air susu, terkejut, kambing ini ada depannya. Andai kata tetangga yang memberikan, tidak mungkin. Karena ketika itu memang musim paceklik, musim sakit, kambing-kambing pun banyak ada yang berair susu. Kalau seandainya istri ini dapat dari orang jauh, tak mungkin pula. Karena kalau dari jauh, paling tidak air susu itu sudah berubah. Tapi kalau dilihat dari air susu itu segar, hanya perah. Maka kata si suami Abu Makbar, ada dapat. Maka sang istri Ummu Makbar bercerita, ujar Ummu Makbar, tadi ada seorang laki-laki yang lewat di depan rumah kita, yang ia meminta kepadaku hendak membeli daging dan air susu. Ku sampailah bahwa kami tidak diisi, karena memang musim paceklik, musim sakit. Karena laki-laki itu penuh berkah, ujar sendiri. Nah, laki-laki itulah yang memerah dari susu kambing kita yang sakit. Jadi laki-laki itu amat berberkah. Maka yang dimaksud adalah Rasulullah. Karena memang ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi singgah ke Qudair, satu tempat persinggahan, tempat istirahat para kafilah atau musafir. Kebetulan Nabi ketika dari Mekah ke Madinah itu pegang habis rencana carilah di Qudair. Nah, di Qudair itulah ada kemah perumahan Ummu Makbar. Ummu Makbar itu terkenal orangnya pemurah. Siapapun musafir yang singgah ke rumahnya pasti diberi makanan minuman. Kebetulan Nabi datang, pas ketika itu kan ada apa-apa. Maka Nabi melihat ada kambing bini hawa. Ujar Nabi, sudahkah kiranya mengizinkan aku hendak memerah kambing itu, memerah air susunya? Ujar Ummu Makbar, kalau seandainya kambing itu punya air susu, kami dapat dulu memerah. Tapi kambing itu tidak ada air susunya. Cuma kalau kau hendak coba, maka Nabi pun memanggil kambing tersebut. Dipegang Nabi lah kantong susu kambing tersebut. Tiba-tiba kaki kambing itu berenggang, membuka. Maksud membuka itu berarti kantong susunya itu membengkak penuh dengan air susu. Maka Nabi merahlah. Ini mukjizat Nabi. Jadi memang Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat Nabi. Sebelum-sebelumnya orang-orang
saja. Artinya persediaan umat bernolong orang banyak juga. Pas Nabi yang lewat, Nabi yang bertamu, tidak ada apa-apa. Dan memang Allah Ta'ala akan menunjukkan mukjizat Nabi yang menurut akal mustahil kambing yang sudah tua dalam keadaan sakit punya air susu. Tapi ketika Nabi memegang kantong susunya dengan menyebut nama Allah, berdoa Nabi, tiba-tiba bergerak bengkak di perah Nabi, dan air susu perahan pertama itu cukup untuk semuanya minum banyak berada. Kemudian di perah Nabi lagi, Nabi minta apa? Bejana tempat penampungan air susu. Air susu kambing itu ketika Nabi perah itu buihnya naik ke atas, itu menandakan air susu itu kualitas haram. Buihnya tuh naik ke atas. Nabi memerah itu disampaikan Nabilah kepada Ummu Ma'bad, ini hasil lakimu, karena apabila lakimu datang menyuki. Makanya ketika Abu Ma'bad datang, terkejut di rumah ada air susu kambing yang segar. Di mana tempatnya? Maka sang istri pun bercerita, tadi ada lelaki yang penuh berkah datang kemari. Maka kata Abu Ma'bad, ceritakan, Pak, kayak apa ciri-ciri orang laki-laki yang berkah itu, gimana ciri-cirinya? Kayak apa modelnya? Maka Ummu Ma'bad pun bercerita, laki-laki itu elok rupawan orangnya, tampan rupanya, bagus perawakannya, tidak ada celak dalam perawakannya. Parutnya ada benar, ujar Ummu Ma'bad bercerita fisik Nabi kepada laki, parutnya gibes, ada benar, kepalanya ada halus, wasimun qasir, tampak rupawan orangnya. Kemudian matanya yang hitam itu hitam pekat, ada ini istilah abu-abu, ada pekat hitamnya. Yang putih putih benar. Itu ciri-ciri laki-laki tersebut, ciri-ciri Nabi. Mata Nabi yang hitam itu hitam pekat, yang putih putih benar. Kemudian bulu matanya panjang tebal. Kemudian antara tempat tumbuhnya bulu mata itu menghitam, seperti orang kecamatan mata. Padahal tapi tidak kecamatan mata, hitam. Tempat tumbuhnya bulu mata itu hitam. Kemudian alis matanya, ujar Ummu Ma'bad, alis mata Nabi itu tebal, cuma tebalnya dari kita, tebalnya itu tersusun rapi. Yang lain menyebutkan bahwa alis mata Nabi itu berumpama seperti busur panah, jadi halus memanjang. Kalau boleh diumpamakan percislah kayak ibu-ibu kulit cantik, kan hitam halus memanjang. Itu alis mata Nabi. Kita itu tebalnya cuma sabar dan kantor. Nabi itu tubuhnya itu boleh turun, betul, tanpa dikikis, tanpa diapain, memang betulan. Bola mata Nabi itu agak besar ya, mata Nabi itu agak besar, yang putih, yang hitam, bulu matanya panjang lentik, alis matanya panjang, memanjang, halus, rambutnya hitam pekat, jadi rambut Nabi itu hitam pekat, janggutnya tebal. Apabila dia punya bini dari kepada Abu Ma'bad suami, apabila laki-laki itu dia terlihat tenang ketika ia berbicara, tampaklah mulia dan berwibawa. Menyebutkan keadaan Nabi, apabila dia tenang, apabila berpandir kayak berwibawa, mulia, kelihatan banget. Nah, laki-laki itu seperti itu, ujar Ummu Ma'bad sang istri. Kemudian lagi
Kalau dilihat dari jauh itu nampak jelas, ketampanannya nampak jelas. Kalau dilihat dari dekat nampak manis dan indah. Jadi pastor atau wajah Nabi itu seakan-akan tidak terdidik oleh jarak yang jauh. Kalau kita kan melihat kawan dari jauh itu, toh kita tulis tiga kali definisi kita tampak di belum perasaan siapa udah parahnya dengan itu. Ada Nabi kan dari jauh itu sudah tahu bahwa itu Nabi. Jadi wajah Nabi itu tidak ditutup oleh jarak jauh, jelas kelihatan. Itu kita, oleh itu sawan sebarang apa? Dia jauh lah karena dulu ini, parah hanya begitu. Nah, Nabi kata wajah Nabi itu tidak tertutup oleh jarak, kelihatan jelas. Ujar umum makna. Tutur katanya umpama untayan manik-manik, untayan pertama. Tutur katanya, bahasanya manis, jelas. Kadang-kadang kata-katanya itu yang tidak berarti, tidak semuanya penuh arti. Kadang-kadang ucapannya itu kadang-kadang awal tidak, semuanya jelas bermakna semuanya. Kemudian pastor hukumnya sedang runak. Jadi Nabi itu sedang, kada terlalu tinggi, kada rendah. Cuma kalau dikategorikan Nabi itu rendah dan tinggi, Nabi itu tinggi. Jadi pastor hukum Nabi tinggi. Cuma tingginya itu nggak pancau gitu. Kada itu rendah. Jadi sedang lah. Jadi sedang itu kalau dikategorikan itu ya Nabi itu termasuk tinggi bilangnya. Cuma tidak tinggi nang baju orang memancau lah. Laki-laki tersebut kata umum kepada suami itu paling dipandang di antara tiga saudaranya, paling bagus kedudukannya. Apabila ia berkata, kawan-kawannya itu siap mendengarkan. Apabila ia memerintah, ini kawan-kawannya itu segera melakukan apa yang diperintah. Laki-laki tersebut senantiasa dilayani, dikerumuni. Orangnya tidak pernah cemberut dan tidak pernah berkata-kata jelek mencela. Jadi banyak lagi ciri-ciri Nabi. Cuma yang umumnya menceritakan kepada sang suami itulah ciri-ciri fisik Nabi. Nah, ketika mendengar ciri-ciri Nabi yang disebutkan oleh Ummu Ma'bad kepada Abu Ma'bad sang suami, faqala Abu Ma'bad, "Hadza wallahi sahibu Quraisy alladhi ya'muruhum wa yanhahum." Kata Abu Ma'bad, demi Allah, ini adalah orang Quraisy. Ini kan orang Quraisy yang viral kalau bahasa kita. Di Mekah ini orang Quraisy viral. Artinya memang ketika itu Nabi itu jadi perbincangan di Mekah. Ujar Abu Ma'bad, demi Allah, inilah orang Quraisy yang mana orang tersebut menyuruh dan melarang orang Quraisy. Karena memang Nabi itu menyuruh melarang. Nabi menyuruh orang-orang Quraisy ketika itu untuk mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Nabi melarang mereka menyebutkan Allah. Nabi melarang mereka menyembah atau berhala kadang-kadang memberi manfaat sedikit pun. Wa aqsama ay halafa Abu Ma'bad bi kulli adiyah. Dan Abu Ma'bad bersumpah dengan semua sumpah. Pokoknya kalau istilah bahasa kita, punya sumpah haram. Kalau orang di Melayu itu sumpah haram, pokoknya banyak tapi bumi. Sumpah banyak. Pokoknya bersumpah dengan semua sumpah.
annahu ay Aba Ma'bad law ra'ahu al-mubarak la amana bihi wa bima qala. Abu Ma'bad bersumpah dengan semua sumpah, jikalau seandainya Abu Ma'bad melihat laki-laki yang penuh keberkatan, yang dimaksud adalah Nabi, la amana bihi wa bima qala, maka Abu Ma'bad akan beriman kepada laki-laki tersebut, maksudnya Nabi, dan beriman dengan apa saja yang diucapkan oleh Nabi. Wattaba'ahu aydihi, Abu Ma'bad juga bersumpah akan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi. Wadana ay qarabahu wa sahabahu min ghairi mubarak. Abu Ma'bad juga bersumpah kalau seandainya ia bertemu Nabi, ia akan mendekati Nabi, menjadi sahabat Nabi, dan tidak akan pernah meninggalkan Nabi. Dan ceritanya memang Abu Ma'bad hijrah ke Madinah, menemui Nabi, dan akhirnya beriman kepada Nabi karena melihat mukjizat yang nyata. Kambing yang mustahil mengeluarkan air susu tiba-tiba bengkak susunya, kemudian air susunya deras, bisa diminum oleh semua orang dan berkualitas tinggi. Ini mukjizat Nabi, karena memang Nabi itu banyak mukjizat Nabi. Pada saat itu banyaknya, memperbanyak air yang sedikit, memperbanyak makanan banyak. Para sahabat kelaparan yang keringan, ada yang tengah makan roti ketinggal separuh, ada yang sehimpil. Kalau dimakan sudah cukup, jadi Nabi kumpulkan buat ke wadah kumpulkan. Nah, Nabi kalau para sahabat semuanya bawa piring lah dari sana, semuanya bawa piring cukup makan, bahkan nambah, bahkan masih bisa. Kalau dihitung-hitung makanan itu tuh dimakan hanya beberapa orang pun tidak mengenyangkan. Tapi ketika di tangan Nabi semuanya kenyang, semuanya masih berlebih lagi makanan yang diberikan Nabi itu. Jadi memperbanyak makanan sedikit. Taksirul ta'amil qalil, memperbanyak makanan yang sedikit. Kemudian ada air yang paling cuma 1-2 orang bisa minum, tapi Nabi cerumkan tangan. Nah, disitulah para sahabat minum sampai puas semuanya, air itu bersih lagi. Karena di antara jari jemari Nabi keluar air seperti aliran air, mata air. Jadi banyak mukjizat. Apalagi kambing ini kan. Jadi mukjizat Nabi. Wa qadima sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakr al-Madinah. Dan Nabi melanjutkan pulang perjalanan dari Hudaib, perkemahan Abu Ma'bad, kemudian terus berjalan menuju Madinah. Maka Nabi pun bersama Abu Bakar mendatangi Madinah Yaumal Isnain, tepatnya pada hari Isnin, nisbat nahar. Kebetulan hari Senin itu tengah hari, jadi Nabi sampai ke Madinah itu tengah hari. Sani asyara Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, hari Senin, Nabi sampai ke Madinah. Wa asyraqat bihi sallallahu alaihi wasallam arja'uha ay nawahiha. Kedatangan Nabi membuat bersinar, berkilau segala apa yang ada di sekeliling Madinah atau segenap penjuru Madinah. Wa asyraqat bihi sallallahu alaihi wasallam arja'uha ay nawahiha az-zakiyah. Bersinarlah dengan sebab kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam segenap penjuru kota, artinya sekeliling Madinah yang suci. Qala Anas bin Malik,
lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu syai', falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu syai'. Anas bin Malik menyebutkan, manakala pada hari di mana hari itu Nabi masuk ke kota Madinah, Rasulullah datang ke kota Madinah tepatnya hari Isnin, Ghodes Rabiul Awal, pas tengah hari. Maka kata Anas bin Malik, Allah minha kullu syai', bersinarlah segala sesuatu yang ada di Madinah. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi awdama minha kullu syai'. Manakala hari di mana pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka pada hari itu gelaplah segala sesuatu yang ada di kota Madinah. Ini kan biasa. Artinya ketika Nabi datang ke Madinah itu tidak seperti biasa. Keadaan itu bukan seperti keadaan biasa, luar biasa. Jadi seakan-akan segala apa yang ada di Madinah itu bersinar semuanya. Sebaliknya ketika Nabi meninggal dunia itu bukan main dahsyatnya kesedihan. Seakan-akan di Madinah ketika Nabi meninggal itu gelap gulita, penuh dengan kesedihan. Wa anhu aydan annahu qala syahidtu yawma dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah falam ara yawman ahsana wala adwa. Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata juga, syahidtu yawma dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ujar Anas bin Malik, aku menyaksikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memasuki kota Mekah, aku menyaksikan. Falam ara yawman ahsana wala adwa. Aku tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih indah dibanding hari itu, dan tidak ada hari yang lebih bercahaya dibanding hari itu. Jadi hari di mana Nabi itu memasuki Madinah itu bukan main. Hari itu hari yang paling terindah. Ujar Anas bin Malik. Wa 'anil Bara' bin 'Azib qala ma ra'aitu ahlal Madinati farihu ka farhihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Bara' bin 'Azib berkata, ujar Bara' bin 'Azib, aku tidak melihat penduduk Madinah bergembira seperti kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah. Pokoknya segembira-gembira, semeriah-meriahnya orang Madinah di Mekah ketika itu, aku baru pernah tahu ada kegembiraan yang lebih gembira dirasakan oleh mereka ketika Nabi datang. Maka ketika Nabi datang itu berendahan dan bergembira, berendahan tak boleh ingat. Berendahan bukan main merasakan hari di mana Nabi datang ke Madinah. وسعيدت زوات الخطور على الأسلحة عند قدومه sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan-perempuan pingitan atau perempuan-perempuan yang berada di dalam kamar yang ada keluar. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, mereka naik ke atas balkon, naik ke atap rumah, keluar rumah ganda, tapi karena hendak menyaksikan kedatangan Nabi, naikkan ke atas atap. Jadi kan ada tanggung-tanggung lagi, pembinian yang naikkan ke atas, dan laki-lakiannya pulang semuanya menjemput kedatangan Nabi. Pembinian yang memang dipingin di dalam kamar ada juga melihat Nabi, naikkan ke atap, baru melihat dari jauh. Yaqulna طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئنا بالأمر المضاع. صلوات pada
Tola'al badru alaina. Jadi pembinian-pembinian yang di atas balkon itu penyanyian. Tola'al badru alaina. Telah terbit bulan purnama atas kami. Min saniyatil wadah, dari lembah wadah. Wadah itu suatu lembah jalan di pinggiran bukit atau gunung. Jalan itu tempat orang-orang Madinah melepas kafilah atau para musafir bepergian, juga tempat menyambut para musafir kafilah datang. Maka ketiga itu Nabi datang di jalur itu saniyatil wadah, maka disebutlah min saniyatil wadah, dari lembah wadah. Wajib syukur alaina, wajiblah syukur atas kami. Ma da'alillahi da, atas apa yang diserukan oleh sang penyeru kepada Allah. Ayyuhal maghfufu bina, wahai orang yang diutus kepada kami. Jita bil amril mudha, engkau datang dengan membawa perintah yang ditaati. Jadi Nabi ketika di Madinah bujung-bujung disambut, jauh berbeda di Mekah. Di Mekah Nabi diusir, tapi di Madinah Nabi disambut bukan main. Punya penyanyian bernasib berdendang bersyair-syair. Wa kharajat jiwarun min Bani Najjar yadribna bid-dufuf wa yaqulna nahnu jiwarun min Bani Najjar ya habbaza Muhammadun Najjar. Jadi kegembiraan orang Madinah bukan hanya orang Madinah, tapi tetangga-tetangga Madinah pun ikut keluar. Kalau peribahasa kita apa? Ada di suatu kampung menyambut tamu yang datang saking gembiranya. Ini kampung-kampung sebenarnya keluaran juga nyebut saking gembiranya. Maka ketika kedatangan Nabi itu keluarlah dua tetangga-tetangga dari kabilah Bani Najjar, tetangga Madinah, tetangga kabilah Aus dan Khazraj. Jadi ada kabilah Bani Najjar. Yadribna bid-dufuf, mereka memukul gendang. Badan memukul dufuf gendang. Wa yaqulna nahnu jiwarun min Bani Najjar, kami adalah tetangga dari Bani Najjar. Ya habbaza Muhammadun Najjar, duhai indahnya Muhammad tetangga kami. Jadi tetangga kampung sebelah pun gembira dengan kedatangan Nabi ke Madinah, betul-betul disambut Nabi. Maka wajar yang dikatakan oleh Balad bin Hasim, aku tidak pernah melihat penduduk Mekah bergembira seperti kegembiraan pas ketika Nabi datang ke Madinah. Ramai banget gembira berada. Nah, pembinian yang berdiam di kamar naik ke atas atap, camukan melihat Nabi datang sambil berdendang orang berdua alaina. Faqala sallallahu alaihi wasallam atau bidani, Nabi pun menyahut, oh ya Nabi, kalian apakah kalian cinta kepadaku ya Nabi? Qulna na'am, mereka menjawab ya, kami cinta kepadamu. Na'am ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, kami cinta. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukum. Allah tahu bahwa hatiku juga mencintai kalian. Wa tafarraqal ghilman wal khadamu bil tariq yunaduna jaa Muhammadun Rasulullah. Wa tafarraqal ghilman, dan ketika datangnya Nabi itu berhamburan anak-anak, bukunya kekanakan, semuanya berhamburan. Wal khadam, para pembantu, para pelayan berhamburan di jalan. Jadi semua yang di luar apa? Semua yang ada di rumah keluar di jalan. Kekanakannya, para pelayan, para pembantu, semuanya keluar berhamburan di jalan. Yunaduna ya jaa Muhammadun Rasulullah. Mereka menyeru bersahut-sahutan
muliakan. Ja'a Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah telah datang. Muhammad Rasulullah telah datang. Memang kedatangan Nabi di Madinah ditunggu-tunggu penduduk Madinah. Ketika datang Nabi itu sepanjang jalan menyiapkan orang. Muhammad Rasulullah telah datang. Muhammad Rasulullah telah datang. Baik anak-anaknya, baik para pelayannya, semuanya. Wa talqahul ansar wa hum al-Aus wal Khazraj banu Qailah. Dan ketika itu orang-orang Ansar menyambut. Orang Ansar itu terdiri dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj itu anak keturunan dari Bani Qailah. Ay kharaju ilaihi sallallahu alaihi wasallam sira'an bi silahihim lamma sami'u nidaa rajulin min yahudin ala atumin min atawihim bi'a'la sawtih. Orang-orang Madinah itu kabilah Aus dan kabilah Khazraj, mereka keluar menuju jalan di mana ketika itu Nabi datang. Mereka mendengar seruan dari seorang Yahudi. Jadi memang di Madinah itu ada orang Yahudi. Karena memang kedatangan Nabi itu ditunggu-tunggu, orang sudah bertungguan di jalan. Ada Yahudi itu berempat menunggu itu. Seorang Yahudi naik ke atas benteng. Di situ kalau berita kelompok ramai intai-intai dari kejauhan dan kedatangan ditunggu-tunggu di depan sudah. Nah ketika itu Yahudi melihat ada titik hitam dari kejauhan. Nah, itulah hubungan Nabi dan Abu Bakar. Maka Yahudi itu pun berteriak dengan sekeras suara di atas bentengnya. Namanya ini Hada ayyukum ay makrubakum makabban. Kalau bahasa kitanya, oh orang yang kalian tunggu telah tiba. Orang yang kalian tunggu telah tiba. Orang yang kalian tunggu telah tiba. Demikian. Maka orang-orang Ansar pun keluar dari rumah dengan cepat disilah ini, dengan membawa senjata. Artinya kedatangan Nabi itu betul-betul disambut, bawa senjata lengkap menyambut kedatangan Nabi. Mungkin kalau zaman ini mungkin kalau nyambut diamparkan karpet apa, kemudian disambut dengan bunyi lenduman dari kenapa nyambut kedatangan Nabi. Jadi kedatangan Nabi ke Madinah itu adalah kedatangan yang bukan main dirasakan oleh orang Madinah. Gembiranya persahabatan jauh terbalik dari Makkah. Di Makkah malah dikepung Nabi, disasaki, dicari, tidak dibunuh. Sekali di Madinah Nabi disambut oleh orang-orang Madinah. Kabilah Aus, kabilah Khazraj, sampai mereka digelar oleh Nabi Ansar, para penolong. Memang betul-betul orang-orang Madinah itu menolong, bujur-bujur menolong orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu betul-betul ditolong. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang Mekah dibanding mereka sendiri. Ibarat menyurungi orang tamu untuk makanan, tahan berlebar asal tamu datang. Itu orang Madinah. Dengan para sahabat Nabi, orang-orang Muhajirin, orang yang Mekah hijrah pindah ke Madinah, betul-betul ditolong. Bahkan kalau ibarat kita tahu tahan berlebar asal tamu makan. Itu saking mereka itu mencintai Nabi dan orang-orang Muhajirin, maka disebutlah mereka itu kaum Ansar, para penolong. Nabi datang disambut bukan main, sambutan yang meriah. Bahkan bukan hanya rombongan kabilah Aus dan Khazraj yang menyambut. Ibarat kita kampung sebelah, tetangga-tetangga sebelah, umat keluar dari rumah menyambut kedatangan Nabi. Jadi Nabi datang ke Madinah hari Isnin, pas tengah hari
Setengah hari ketika itu panasnya bukan main, pas setengah hari. Tapi orang-orang yang menunggu kedatangan Nabi itu saking gembira kebahagiaannya dengan kedatangan Nabi, kadang menghiraukan lagi panas. Maka panas bukan main panasnya, tapi mereka tidak menghiraukan saking semangat gembiranya dengan kedatangan Nabi dan Abu Bakar Siddiq beserta pembantu Abu Bakar Siddiq, yaitu Amir Ibnu Quraisy. Amir Ibnu Quraisy pelayan bekas budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi kesimpulannya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu bersama 4 orang, jadi berempat berhubungan. Nabi, Abu Bakar, ada pelayan seekor, Amir bin Quraisy, kemudian penunjuk jalan. Penunjuk jalan ini sebenarnya belum Islam lagi, cuma bisa dipercaya dari Mekah menunjukkan jalan ke Madinah, jalan pintas, bisa dipercaya, lupa yang pada akhirnya juga masuk Islam. Wa nazala di Quba wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Allah hadirin wa likullihi intisari wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahm. Allahumma waffiqna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.